Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa pemakzulan pejabat negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, bukan perkara politis semata, tetapi harus berdasarkan mekanisme hukum dan konstitusi yang jelas. Pemakzulan itu baru bisa dilakukan jika Presiden atau Wakil Presiden melakukan korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran berat. Negara ini punya sistem ketatanegaraan, ikuti saja mekanismenya, kata Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Solo, Jumat 6 Juni tahun 2025. Presiden ke-7 RI itu juga menanggapi santai adanya surat desakan pemakzulan yang dilayangkan sekelompok purnawirawan, menyebutnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi di negara terbuka. Biasa saja, dalam demokrasi, aspirasi itu wajar, tapi tentu semuanya harus tetap berpegang pada aturan. Kita ini negara hukum, ujarnya. Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam satu paket, sehingga keduanya membawa mandat konstitusional yang sama dari rakyat. Isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR tertanggal 26 Mei 2025 dalam surat tersebut. Mereka menilai bahwa pencalonan Gibran pada pemilu 2024 cacat hukum karena disebabkan oleh konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 PUU 21 2023 yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran. Putusan MK tersebut memperbolehkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Gibran yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo, otomatis memenuhi syarat. Namun belakangan, publik mencurigai adanya konflik kepentingan, karena ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran. Majelis Kehormatan MK kemudian menyatakan bahwa Anwar Usman melanggar etik berat karena tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang berkaitan langsung dengan keponakannya. Wacana pemakzulan ini mendapat respons beragam dari DPR. Beberapa fraksi menyatakan akan mempelajari surat dari Forum Purnawirawan, namun mengingatkan bahwa proses pemakzulan bukan hal yang mudah. Proses pemakzulan itu panjang, tidak bisa hanya berdasarkan opini atau tekanan politik. Harus ada bukti konkret dan melewati sejumlah tahapan, termasuk hak angket dan uji materi di Mahkamah Konstitusi, ujar salah satu anggota Komisi Ketiga, DPR. Secara konstitusional, Pasal 7 bukaan diafragma Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Prosedur pemakzulan sendiri melibatkan tahapan panjang, dari pengusulan hak angket di DPR, investigasi oleh panitia khusus, pelimpahan kasus ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji secara hukum, hingga akhirnya sidang paripurna MPR untuk memutuskan pemberhentian. Sejumlah pengamat hukum tata negara menilai
bahwa wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meskipun sah secara prosedural untuk diajukan oleh warga negara, tidak memiliki pijakan hukum yang kuat dan kecil kemungkinan dilanjutkan oleh parlemen. Menurut mereka, pemakzulan bukanlah alat politik atau bentuk protes terhadap proses pemilu, melainkan mekanisme konstitusional yang hanya bisa dijalankan jika ada pelanggaran berat yang dilakukan langsung oleh pejabat bersangkutan. Menurut mereka, pemakzulan bukanlah alat politik atau bentuk protes terhadap proses pemilu, melainkan mekanisme konstitusional yang hanya bisa dijalankan jika ada pelanggaran berat yang dilakukan langsung oleh pejabat bersangkutan. Secara teori, pemakzulan itu bisa saja dilakukan, tapi secara praktik, kecil kemungkinan akan berhasil. Selain tidak ada bukti pelanggaran berat oleh Gibran, dukungan politiknya juga sangat kuat, kata Dr. Refli Harun, pakar hukum tata negara, dalam sebuah diskusi publik. Hal senada disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada UGM, Prof. Zainal Arifin Mohtar, yang menyebut bahwa proses pemakzulan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan opini atau sentimen politik. Gibran bukan pelaku dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Kita tidak bisa menarik kesimpulan hukum hanya karena hubungan keluarga, ujar Zainal kepada media, mengacu pada hubungan Gibran dengan Anwar Usman, mantan Ketua MK, yang juga pamannya. Menurut Zainal, pemakzulan membutuhkan pembuktian langsung atas perbuatan melanggar hukum atau konstitusi, seperti korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Bukaan Diafragma Undang-Undang Dasar ke-1945. Secara politik, peluang pemakzulan Gibran juga dipandang sangat kecil, mengingat mayoritas kursi DPR saat ini dikuasai oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah dan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Proses pemakzulan di DPR sendiri harus melewati pengajuan hak angket, pembentukan panitia khusus, dan pemungutan suara mayoritas 2/3 anggota dewan. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi harus menguji bukti pelanggaran konstitusi sebelum MPR dapat memutuskan pemberhentian. Tidak realistis berharap pemakzulan berjalan tanpa dukungan politik yang kuat, tanpa fraksi-fraksi besar seperti Gerindra, Golkar, atau PDIP ikut mendorong. Proses ini tidak akan pernah masuk ke tahap lanjut, ujar Direktur Eksekutif Para Sindikat, Ari Nurcahyo. Wacana pemakzulan Gibran, meski sah secara demokratis sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, menghadapi dua tantangan utama. Tak ada bukti langsung pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Gibran, minim dukungan politik di parlemen untuk memulai proses resmi. Dengan demikian, banyak pihak menilai wacana ini lebih bersifat simbolik daripada realistis. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, mekanisme pemakzulan memang dirancang tidak mudah agar tidak digunakan sebagai alat politik sesaat. Yang paling penting adalah memperkuat etika lembaga negara dan mendorong perbaikan sistem ke depan, bukan mengguncang stabilitas dengan langkah ekstrem yang tidak berdasar, pungkas Zainal.
Selamat untuk timnas 1-0. Semangat terus untuk pertandingan berikutnya ya. Harapannya Terima kasih. masih ada kualifikasi. Ya, harus semangat terus, dan kita sebagai fans sepak bola harus terus mendukung ya. Harapan lawan Permainan Jepang. hari ini sudah cukup baik. Harapan lawan Jepang, Mas. Hmm? Harapan. Precise thrustings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news, excitement.